Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya di tempat ini ada sukacita karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara, karena Tuhan sudah hadir di tempat ini. Karena itu mari sama-sama kita menghormati hadirat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan sebab Dia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama sebelum kita memulai ibadah hari ini. Satukan hati kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari yang sudah Kau jadikan. Untuk setiap kami di tempat ini. Untuk nafas hidup kami Tuhan. Untuk kesehatan kami Tuhan. Untuk segalanya yang terbaik yang sudah kami terima daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak henti-hentinya mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mulai ibadah Moment of Love ini ya Bapa. Terus lawat setiap kami Tuhan, tidak ada yang terluput. Dan kami mau membiarkan Roh Kudus-Mu bekerja sebebas-bebasnya Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami tidak mau membatasi kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terus bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Bekerja di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu tercurah atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah apa yang kami nyanyikan Tuhan. Biarlah itu semua menyenangkan hatinya Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Mari sama-sama kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan saudara. Mari angkat suaramu. Nyanyikan dengan cintamu. Katakan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami naikkan ucapan syukur kami. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kamu menyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian kami Tuhan. Sama-sama angkat sekali. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidup setiap kami. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur-Mu, katakan ku naikkan syukur.
bersorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang begitu baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Terlebih kami punya Allah yang setia. Yang tidak pernah ingkar atas setiap janji-janji atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau perkatakan sekali lagi bahwa Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama yang bersuka cita katakan. Amin. Saya percaya kalau kita punya Allah yang dahsyat, aminnya kurang semangat ya. Haleluya. Kalau kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan saudara, responnya pasti beda saudara. Amin. Boleh kita bangkit berdiri saudara. Boleh lihat kanan kirimu. Lihat kanan kirimu dulu, kasih senyuman yang termanis, yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Come on. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang penuh kuasa. Allah yang dahsyat. Kita mau nyanyikan sama-sama saudara. Katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, come on, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Sorakan nama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sorakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sorakan haleluya. Haleluya. Katakan dari awal saudara. Dari utara ke selatan, hey, terdengar pujian bagi. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah saudara, disaksikan, kebesarannya diceritakan. Boleh sorakan nama yang besar itu saudara. Nama Yesus, nama Yesus disanjung. Katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari angkat tanganmu dan nyatakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sorakan. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Kita anak-anaknya juga adalah luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Karena kita punya Allah yang menerobos kemustahilan. Apa yang menurut kita mungkin, tidak mungkin, menurut dia mungkin. Katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Saya mau dengar jemaat katakan Allahku, Allah.
berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, oh. Boleh angkat dua tangan, tinggikan, katakan, Allahku dahsyat. Sorakan, Haleluya. haleluya. Sebelum duduk boleh tos kanan kiri, katakan, Allah kita dahsyat. Itu pengakuan kami hari ini Tuhan. Kau dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amen. Saudara persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yes. Kami sungguh bersuka cita. Karena kami punya Allah, sumber dari segalanya. Sumber sukacita kami, sumber kedamaian kami. Sumber penghiburan dan sumber kekuatan kami. Karena itu kami tidak takut sebab Kau beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Sekali lagi katakan, Yesus sukacita. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berbangga. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Yesus sukacitaku. Amin. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Nyatakan sekali lagi. Yesus sukacitaku. Oh, kekuatanku. Yesus kekuatanku. Menolong kami. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berbangga. Ku
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, bersuka, amin, memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Dengan imanmu saudara, berkatakan apapun yang terjadi di dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu, sukacita kami berjuang. Oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini kami mau terus belajar untuk membuka hati, mengangkat tangan kami, dan kami berserahnya kepadamu. Bersandar hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami sedang lewat di lembah kekelaman, tapi kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Itulah firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu pasti akan digenapi bagi setiap. Walaupun kami tidak melihatnya, tapi kami tahu Engkau bekerja Tuhan. Dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Karena itu hari ini kami terus memuji Engkau Tuhan. Meletakkan segala perkara yang sedang kami alami. Dan kami mau membuka hati kami dan mengangkat tangan kami, dan kami mau katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin Tuhan, ditinggikan di atas pujian. Yes Lord. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Kau ditinggikan di atas pujian.
dengan cinta. Katakan, terpujilah. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam, saya mengundang yang bertugas untuk berdoa syafaat. Ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami yang paling dalam berkata kepada Engkau Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh kaum wanita-Mu Tuhan yang hadir saat ini Tuhan. Kami melepaskan setiap pekerjaan kami. Dan kami datang di hadapan Tuhan pagi ini. Sebab kami punya pengharapan bahwa Engkau Tuhan akan proteksi anak-anak kami Tuhan. Suami kami, pekerjaan kami. Ketika kami datang berlutut di kaki Tuhan sebagai wanita-Mu Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau pelihara sempurna setiap keluarga yang kami tinggalkan. Engkau pelihara setiap pekerjaan kami Tuhan. Engkau pelihara suami kami Bapa. Apapun yang kami tinggalkan di rumah kami masing-masing, satu hal yang kami tahu pasti, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Setiap wanita-Mu Tuhan punya pergumulan hidup, punya masalah. Tapi hari ini kami mau katakan, Yesus adalah jawaban yang pasti bagi kami. Engkau membuat kami kuat, Engkau membuat kami tangguh. Engkau membuat kami lebih daripada pemenang. Sebagai tiang doa di dalam rumah tangga kami kuat. Sebagai mama bagi anak-anak kami kuat Tuhan. Sebagai tiang doa untuk Indonesia, untuk gereja kami kuat Bapa. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Seruan hati kami kaum wanita dari tempat ini berkata, Yesus kami butuh Engkau setiap waktu. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan setiap waktu. Apapun yang kami lakukan sebagai wanita-Mu Tuhan, semuanya kami lakukan dengan takut dan gentar kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tercipta suasana kondusif atas Indonesia saat ini Bapa. Detik-detik pengumuman siapapun yang menjadi pemenang dari KPU nanti Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah setiap yang kalah bisa menerima. Yang menang tidak terlalu bermegah Tuhan. Tapi Tuhan bangsa ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami dengarkan akan terjadi demo Tuhan. Akan terjadi keributan. Bapa kami berdoa. Biar Tuhan punya cara untuk membatalkan setiap niat jahat atas bangsa Indonesia ini. Kami percaya Bapa. Bangsa ini ada di tangan-Mu. Bangsa ini ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan Tuhan. Bahkan di sisa kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah berakhir dengan penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu. Pak Ridwan Huta Barat sudah ada bersama dengan kami. Tuhan Engkau urapi hamba-Mu ini. Kami berterima kasih kalau Engkau tibakan hamba-Mu dengan selamat di tempat ini. Itu semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sebentar hamba-Mu akan berbicara menyampaikan isi hati Tuhan. Yang sanggup Tuhan memebak setiap kaum wanita-Mu saat ini Bapa. Dan ketika kami pulang dari tempat ini membawa berkat yang luar biasa. Yang sudah mengubahkan pola pikir kami sebagai wanita. Tentu kami akan semakin bijak di dalam
dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpuji. Saya mengundang hambanya, Pastor Ridwan Huta Barat. Yesus ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, Ku sujud dan berterima kasih. dari dalam lubuk Hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Silakan duduk, Tuhan memberkati. Karena tadi sudah didoakan firman Tuhan, kita imani doa itu akan memberkati kita sekalian. Katakan amin. Tema kita hari ini, nilai yang sesungguhnya. Ulangi, apa tema kita hari ini? Mayoritas orang Kristen, sedihnya mayoritas pendeta hamba Tuhan tidak memegang nilai yang sesungguhnya. Mayoritas, bukan 50-50. Ini sangat serius. Oleh karena itu saya membutuhkan ibu-ibu, konsentrasi Anda sedikit ekstra. Dan terimalah nilai yang sesungguhnya yang dari Tuhan. Bukan nilai sesungguhnya menurut kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya ajak kita membacanya bergantian. Dengan catatan, perhatikan baik-baik yang kita baca. Bukan hanya ayat demi ayat, juga kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata, bahkan tanda baca. Supaya kita mau menggali firman Tuhan persis seperti yang dipikirkan Kristus. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya, katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Kalau nggak bawa Alkitab memang turut berduka cita. Anda nggak ngerti mana judul perikopnya. Perempuan, kalau Anda baca ini dalam konteks zaman itu aneh. Di mana anehnya? Perempuan Kanan itu identik nggak percaya. Orang Kanan itu kafir. Orang Yahudi orang percaya, kenyataan enggak. Nah ini penting sekali supaya jangan Anda anggap Anda percaya padahal sesungguhnya nggak percaya. Ini penting sekali. Yuk kita baca bergantian dengan teliti. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lanjut. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata,
Tuhan tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Katakan amin. Di mana kedahsyatan Allah di balik ini? Dari bacaan kita, lihatlah kedahsyatan Allah di mana? Ayo dong, supaya Anda belajar menyatakan Allah dahsyat menurut Allah. Lihat ayat 28, lihat ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada ibu ini apa? Hai ibu, besar imanmu. Ketika Yesus ngomong, hai ibu, besar imanmu, anaknya sudah sembuh atau belum? Sudah sembuh atau belum? Belum. Catat dong baik-baik, jangan lupa seumur hidup. Sakit sembuh bukan ukuran iman. Ayo dong. Ini saya sedih ajaran-ajaran sekarang ini mengerikan. Iman tanpa perbuatan. Ayo dong, iman tanpa perbuatan. Orang beriman atau tidak kelihatan di perbuatannya. Bukan dari kesembuhannya. Sembuh tanpa perbuatan mati, khotbah tanpa perbuatan mati, penyembahan-penyembahan tanpa perbuatan mati. Orang menyembah atau enggak kelihatan di perbuatannya. Ini penting sekali, karena di gereja rata-rata menyembah itu hanya bobotnya entertain. Halo, itu yang saya bilang, worship leader saya menyembah gemetar-gemetar, tapi enggak ragu-ragu dia pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Ini enggak menyembah, ini semua entertain ini. Maafkan saya, Anda menyembah, Anda memuji kalau kelakuan Anda pemarah, kasar, gampang tersinggung. Anda enggak pernah menyembah. Kecuali sekedar keterampilan, metode, manipulasi emosi. Nah ini banyak. Ada pengkhotbah terkenal bagus, banyak mendoakan orang sakit sembuh. Jemaatnya puluhan ribu. Tetapi tetap bertahan dengan istri simpanannya. Mana rohaninya? Semua kegiatan di mimbar ini, kalau kelakuan kita nggak benar, semuanya itu entertain. Orang bisa kita bohongi, Tuhan nggak bisa kita bohongi. Beribadahlah kepada Tuhan, jangan beribadah kepada orang. Di mana kita beribadah kepada orang, orang kagum, wih Pak Ridwan khotbahnya bagus. Mana penting pujian orang? Nyambung gak? Ibu-ibu jujurlah, ibu-ibu jujur. Mana ibu-ibu lebih menikmati teguran suami atau pujian suami orang? Tuh ketawa Anda mengandung kepedihan. Ini masalahnya, bongkarlah kemunafikan kita ini. Bukankah kita sedang menghina Tuhan yang dahsyat? Kalau kita nggak suka teguran suami, kita suka dengan pujian suami orang, bukankah kita sedang menghina Tuhan itu dahsyat? Kita hina Tuhan itu. Di mana kita menghinanya? Kita kira Tuhan bisa kita bohongi. Di mana kita menghina Tuhannya? Jawab dong ibu-ibu. Sehebat-hebatnya suami orang mengenal Anda, ada nggak 1/10-nya dibandingkan suami Anda mengenal Anda? Ada nggak 1/10-nya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau suami orang memuji Anda, berangkat dari mengenal Anda atau tidak? Kenapa Anda nikmati orang dia nggak kenal Anda? Kasihan sekali seorang perempuan menikmati pujian suami orang. Orang ini nggak kenal Tuhan nih. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Ngapain beres sakit sembuh, lumpuh berjalan, kelakuan gak beres. Kelakuan gak beres menunjukkan kita menghina kedahsyatan Allah. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Maka dengar baik-baik.
ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu." Baru kemudian, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Lanjut kalimat terakhir apa? Ulangi kalimat terakhir apa? Ayo dong, siuman dong. Kata mana representatif keterangan waktu di dalam kalimat terakhir? Ulangi apa? Ya jujur dong. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik kata seketika? Ayo siuman. Apa yang sedang Tuhan sampaikan? Hai umatku, ini mujizat terendah. Siuman dong. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar. Karena rata-rata orang mati dulu baru insaf. Expired. Makanya bersyukur Anda sebelum mati dengar khotbah seperti ini. Walaupun saya kemungkinan nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Khotbah itu kebenaran. Semua yang seketika mujizat Tuhan terendah. Catat baik-baik. Saking rendahnya gak ada unsur kekekalannya. Catat dong baik-baik. Semua seketika itu gak ada unsur kekekalannya. Lazarus dibangkit Tuhan Yesus gak? Dibangkitkan Tuhan Yesus gak Lazarus? Jawab, mati lagi gak? Karena itu sementara. Ada gak orang sakit kanker parah, didoakan Tuhan Yesus sembuh, terus batal kematiannya? Ada nggak? Nggak ada batal, ditunda. Karena sakit sembuh itu sifatnya sementara. Makanya ketika ada ibu-ibu datang ke saya, "Puji Tuhan Pak Ridwan, 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya, kanker saya sembuh." Yang benar Bu, benar Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta. Apa hasilnya? Saya bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa Bu, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Ada apa Kristen ini? Sekali lagi, ada nggak orang sakit sembuh terus nggak mati-mati selama-lamanya? Nggak ada. Itu seketika. Laut terbelah dibuat Tuhan nggak? Sekarang jawab, statusnya terbelah atau digabung? Karena sementara. Karena seketika. Saya sedih kalau di gereja, saya ulangi, kalau di gereja komunitas orang percaya, penekanannya khotbah kesembuhan menyesatkan. Jangan lupa, dengar baik-baik. Kalau Anda baca Alkitab, rata-rata 99,99% kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan lakukan kepada orang gak percaya sebagai jembatan, bukan tujuan. Ayo dong. Sebagai jembatan, bukan tujuan. Kalau kita naik mobil rame-rame ke Semarang, kemana? Kita naik mobil rame-rame, ketemu jembatan gak? Niat gak kita berhenti di jembatan dan nginap di kolong jembatan? Sakit Anda itu, lewatin aja, sakit sembuh. Saya catat baik-baik. Jangan anti kesembuhan, ulangi. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan, ulangi. Yes. Saya sedih ada gereja anti kesembuhan, itu menyesatkan. Tapi sama menyesatkan kalau gereja mengutamakan kesembuhan. Jawab ibu-ibu, Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Ya niat mati dong. Jujur kalau sembuh melulu, kapan matinya? Ada apa Kristen ini? Gak sehat sekarang pengajaran sekarang ini. Jujur, kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesal enggak? Delay 2 kali. Delay 3 kali. Jangan-jangan ngamuk Anda. Mulai jemput-jemput nama suami Anda. Anda enggak tahu, saya istri siapa? Waduh, saya ketemu di bandara orang begitu. Saya bilang, ya Tuhan, kok orang ini kesurupan. Jawab.
Jujur, mana lebih bagus? Singapura atau surga? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Sesat Kristen ini. Sesat sekali. Kalau delay pesawat komplain. Delay ke surga, haleluya. Ya Tuhan, ada apa Kristen ini? Berarti lebih bagus Singapura daripada surga. Halo, jangan serupa dengan dunia ini. Kanker itu serius bagi orang gak percaya. Bagi orang benar enggak. Itu ngelawan muka Anda susah. Kita niat masuk surga enggak? Ya niat mati dong. Jujur, mana lebih efektif untuk mati? Bisul atau kanker? Berarti kanker lebih efektif untuk kita masuk surga. Udah selesai. Itu bagi orang percaya. Kalau Anda sakit kanker nangis-nangis, Anda belum kenal Tuhan Yesus. Kalau Anda berbohong gak ketahuan, Anda ketawa, Anda memang digembalakan setan. Ada orang sakit, orang percaya, pendeta juga kena kanker nangis. Dia nipu gak ketahuan, sukacita. Ini kan kesurupan semua. Berdosa sukacita. Sakit kanker nangis. Karena belum kenal Tuhan orang seperti ini. Lain kali kalau Anda ngelawan suami langsung masuk kamar nangis. Tuhan aku berdosa Tuhan. Kalau kena kanker haleluya Tuhan berarti aku makin cepat masuk surga. Gitu dong. Ketawa kalian mengandung kepedihan. Susah. Jujur. Lumpuh berjalan. Mayat bangkit. Laut terbelah seketika. Pertanyaan, ada enggak perintah Tuhan, hai istri tunduk pada suami? Itu perintah atau janji? Jujur, istri tunduk pada suami itu bisa seketika atau proses tahunan. Tumben jujur Anda. Mana pernah Anda benar ngomong ala dahsyat. Kalau sakitmu sembuh tapi ngelawan suamimu gak sembuh. Mana pernah Anda bilang Tuhan dahsyat. Anda penipu. Anda penipu. Kalau kedahsyatan Allah di sakit sembuh. Tapi kedahsyatan Allah bukan merubah kelakuan. Anda kan menghina Tuhan. Jujur dong. Iblis bisa menyembuhkan gak? Iblis bisa gak membuat kita benar? Perbedaan Tuhan dengan iblis merubah kita jadi hidup benar. Kalau sakitmu sembuh tetapi tetap ngelawan suami, Anda menghina Tuhan. Yang kayak gini harus dikhotbahkan. Ya itu bagian suami nanti kalau khotbah bapak-bapak dong. Ini kan bukan ibu-ibu. Kayaknya ada unsur akar pahit ini. Kalau saya khotbah di bapak-bapak ya bapak-bapak saya khotbahkan. Ampunilah dia Tuhan. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ibu-ibu saya peringatkan Anda. Ibu-ibu kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda semua. Kemungkinan. Loh istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa ini penderitaan. Halo jujur. Jujur yuk. Mana yang lebih dahsyat? Istri saya atau Tuhan? Saya akan bilang istri saya dahsyat. Kalau cerewet dia membuat saya tidak mengasihi dia. Dahsyat dia. Saya membuat Tuhan saya dahsyat. Saya bilang Tuhan. Biarpun istriku cerewet sampai mati. Aku tetap mengasihi dia. Itu baru Tuhan dahsyat. Ayo gak usah tepuk tangan bertobat aja. Ngapain tepuk tangan gak bertobat? Keliru orang Kristen mengatakan Allah dahsyat lumpuh berjalan buta celik hanya sampai di situ. Keliru sekali. Makna salib Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus yang sebentar lagi kita peringati. Kita hina. Percayalah. Jangan bilang Allah itu dahsyat. Sekedar sakit sembuh mayat bangkit. Mental dukun Anda belum tuntas. Anda sedang mengatakan Allah dahsyat Tuhan. Aku gak mampu tunduk pada suami. Tapi aku kau mampukan. Di situ Allah dahsyat. Dahsyat Allah itu kelihatan di kelakuan. Bukan di khotbah. Di kelakuan. Ulangi apa?
Tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Karena banyak pendeta hamba Tuhan gak punya kelakuan yang benar. Gitu. Tuhan peringatin Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ini peringatan keras. Bukan setiap orang. Kalau setiap orang ada pengecualian gak? Gak ada. Entah dia pendeta, pengkhotbah, worship leaders, ketua sinode, dosen teologi, dokter. Bukan setiap orang. Berseru kepadaku Tuhan dalam bentuk apa? Dalam bentuk khotbah, dalam bentuk nubuat, dalam bentuk bahasa roh, dalam bentuk mujizat. Bukan. Melainkan apa? Melakukan kedahsyatan Allah kelihatan dari kelakuan Anda. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena Allah itu dahsyat. Kenapa Anda tidak menyimpan kesalahan suami Anda? Karena Allah itu dahsyat. Kenapa Anda mengampuni enso? Tahu enso enggak ya? Bukan soang. Ipar. Sekali lagi istri saya itu Chinese Toto. Pak me. Ya enggak tahu emang gue pikirin loh. Kenapa Anda tidak menyimpan kesalahan enso Anda, mengampuni? Karena Allah itu dahsyat. Stoplah mengatakan Allah dahsyat, lumpuh berjalan, buta celik. Karena itu tahap-tahap orang belum bertobat dan orang masih bayi rohani. Bagi orang benar enggak lagi itu. Ini penting. Lihat dari mana dia tampilan. Melainkan dia yang melakukan, pelaku firman. Ciri utama Kristen bukan kesembuhan. Ciri utama Kristen kelakuan. Ada pendeta khotbah gemetar-gemetar. Tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Ayolah. Sekali lagi, orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa. Beribadahlah kepada Tuhan. Lihat ayat 22. Tegas sekali. Pada hari terakhir berapa orang? Artinya apa? Dalam bahasa Yunani artinya apa? Mayoritas. Ngeri gak? Ini bukan gertakan, ini pasti digenapi. Gemetarlah baca ayat ini. Bukan 50-50. Mayoritas. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini firman Tuhan yang gak bisa dibatali. Banyak orang akan berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah sementara ini orang menganggap hamba Tuhan diurapi bisa bernubuat, padahal itu bukan ukuran rohani? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan berapa mujizat? Menunjukkan mujizatnya terjadi. Bukan gak terjadi. Nubuatnya terjadi, ngusir setannya terjadi, mengadakan banyak mujizatnya terjadi. Apa kata ayat 23? Sama-sama kita baca ayat 23. Sama-sama kita baca ayat 23. 1, 2, iya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ya, bernubuat itu bukan ukuran rohani. Sampai mati Anda gak bisa bernubuat, gak masalah. Karena itu bukan penentu. Sampai mati Anda gak bisa mendoakan orang sakit sembuh. Atau sakitmu gak sembuh-sembuh sampai mati. Gak ada masalah. Itu bukan penentu. Sampai mati Anda gak pelaku firman. Selesai Anda. Iman tanpa perbuatan mati. Dan mayoritas orang gereja, dan sedihnya hati saya, mayoritas kami pendeta para pelayan akan ditolak Tuhan. Karena dianggap hebat khotbah bagus, gereja memerlukan khotbah bagus. Tapi kalau khotbah bagus kelakuan gak bagus, itu kan kekejian. Ayolah, benahi kekristenan Anda beda dengan dunia ini. Jawab ibu-ibu. Orang Kristen suka enggak kesembuhan? Orang agama lain suka enggak kesembuhan? Tegas, penjahat suka enggak kesembuhan? Mulai cerdas Anda. Mulai cerdas. Kalau penjahat suka terhadap sesuatu, percayalah sesuatu itu enggak ada istimewanya. Catat dong baik-baik. Catat dong baik-baik.
Penjahat juga suka kesembuhan. Saya tidak sedang mengajarkan anti kesembuhan. Saya sakit jantung parah 6 bulan 23 hari berbaring di rumah sakit Cipto tahun 79. Enggak ada harapan hidup. Kepala kardiolog rumah sakit Cipto saat itu, Profesor Dr. Kadarman berkata, enggak ada harapan hidup. Memang saat itu belum ada rumah sakit harapan kita. Berat saya 32 kilogram. Jangankan duduk miringkan badan aja nggak bisa saya. Kalau tahun ini saya 44 tahun jadi hamba Tuhan. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, nggak mungkin dong. Kalau ada orang bilang pendeta Ridwan Huta Barat itu anti kesembuhan, orang itu nggak kenal saya. Saya tidak anti kesembuhan karena Tuhan menyembuhkan saya dari sakit jantung parah. Tetapi saya tidak mengutamakan kesembuhan karena kesembuhan bukan jawaban. Bertobat gak? Meninggalkan dosa dan kejahatan gak? Ini penting sekali. Makanya selalu saya bilang, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan saat khotbah. Karena gampang sekali menampilkan kerohanian saat khotbah. Paling khotbah 2 jam. 2 jam ya? Kayaknya menderita nih orang. Paling khotbah hebat 1 jam. Kalau Anda mau lihat rohani saya, halo. Tinggallah di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari. Ya, nanti saya kasih tahu. Lihat sehari-hari termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Masih rohani enggak? Ayo dong. Makanya dengar baik-baik. Ayo ibu-ibu dengar baik-baik. Ada enggak perintah Tuhan kasihlah musuhmu? Jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jawab, penjahat suka enggak itu? Enggak. Agama lain suka enggak? Enggak. Orang Kristen suka enggak? Masalahnya enggak juga. Ada apa Kristen ini? Binasalah Anda semua. Masalahnya yang disukai penjahat kita sukai, yang enggak disukai penjahat kita enggak sukai. Jangan-jangan kita rata-rata ini penjahat di mata Tuhan. Sehingga kata Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal engkau, enyah kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena orang jahat suka sakit sembuh, tapi enggak suka tunduk pada suami. Orang jahat. Catat dong baik-baik. Sekali lagi, mungkin Anda salah undang saya khotbah. Lain kali undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak Anda masuk nerakanya. Kristen. Hebat luar biasa, Allah dahsyat, lumpuh berjalan muter. Tuhan sedih lihatnya. Apa hebatnya aku kalau lumpuh berjalan? Nggak ada hebatnya aku di situ. Jawab. 10 orang sakit kusta. Pernah baca? Datang ke Tuhan Yesus. Halo, berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua. Makanya percaya sakit sembuh itu enggak menyelamatkan. Ayo dong. Jawab, berapa yang sembuh? Semua, jangan bilang satu dong. Kok ini aja korupsi? Semua sembuh. Jawab, berapa yang membuat Tuhan sukacita? Karena nilai sesungguhnya di satu itu. Sembuh itu bukan nilai sesungguhnya. Kalau sembuh itu nilai sesungguhnya. 10 sembuh, 10 sembuhnya Tuhan sukacita. Kenyataan kagak. Catat baik-baik. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat dong baik-baik. Kalau Anda kanker didoakan sembuh, Anda yang sukacita. Tuhan belum. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Karena kesembuhan itu sementara. Murahan sekali Tuhan meletakkan sukacitanya di kesementaraan. Kenapa satu? Catat baik-baik. 10-10-nya sembuh. 1 mulai mendekati Yesus sebagai Tuhan. Yang 9 mendekati Yesus tidak ada ubahnya sebagai dukun. Catat dong baik-baik. Kalau orang gereja menekankan penyembuhan-penyembuhan, maka jemaat itu mendekati Yesus bukan sebagai Tuhan, sekedar dukun.
Kalau orang Kristen sakit disembuhkan Tuhan Yesus, dilanjutkan dengan bertobat. Itu nilai sesungguhnya. Saking sesungguhnya Alkitab berkata, jika satu orang saja bertobat maka seisi surga bersorak-sorai karena ada nilai kekekalannya. Khotbah dengan kejujuran di akhir zaman ini. Katakan amin. Tepuk tangan. Maka Tuhan sedang mengejar, hai kaum ibu, berubahlah kelakuan Anda. Bukan sekedar sakit sembuh. Yang pemarah lemah lembutlah. Yang sombong rendah hatilah. Yang gampang tersinggung, sabarlah. Kok gak ada amin kalau khotbah gini ya. Amin berikutnya itu latah, gak spontan. Ini yang sedang Tuhan kejar. Makanya lihat kembali lagi operator Matius 15 ayat 28. Kata penghubung. Ayat 28. Kata penghubung apa? Maka. Apa kata maka? Berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Kalau Anda tulis surat dimulai dengan kata maka, membingungkan si pembaca. Maka dari mana ini? Bingung. Maka Yesus menjawab dan berkata, karena apa? Karena ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yang penting kita pelajari daripada ayat 28. Karena ayat 28 akibat. Semua kalimat akibat bergantung sama pengakibat. Kalau pengakibatnya enggak ada, apa bobot akibat? Halusinasi. Dan rata-rata Kristen, banyak Kristen halusinasi. Termasuk orang yang sedang lihat saya sekarang. Ayo dong. Belajarlah kita. Pertama, ayat 21. Ini bagian daripada pengakibat. Apa ayat 21? Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Kenapa dia pergi dari situ? Karena Yesus ditolak orang Yahudi. Perikop sebelumnya. Makanya kalau mempelajari perikop, jangan lepas dari perikop sebelumnya. Dulu Alkitab ini nggak ada ayatnya, nggak ada judul perikopnya, nggak ada pasalnya. Semuanya bentuk surat. Jadi jangan pernah berhenti baca Alkitab. Saya doakan Anda ibu-ibu, jangan Anda mati tanpa membaca Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 21. Anda gak ngerti akan firman Tuhan secara utuh nanti. Baca berulang-ulang. Ini penting daripada sekedar sakit sembuh. Sebelumnya orang Yahudi lebih mengutamakan adat istiadat daripada kebenaran. Jangan lupa, saya sedih orang Kristen anti adat. Jangan anti adat lah. Gak ada ajaran Yesus anti adat. Sama dengan kesembuhan, gak ada anti kesembuhan. Tapi jangan utamakan adat. Keluarga saya manggil saya tulang, orang Batak. Itu adat. Keluarga istri saya, keponakan saya manggil saya apa? Icong. Bukan pocong, Icong. Itu adat. Kalau keponakan istri saya panggil Rituan, kan gak sopan. Hayya. Adat itu. Jangan anti adat. Sekaligus jangan nomor satukan adat. Pak Rituan, minggu ini saya enggak ke gereja. Kenapa? Ada pesta adat. Tinggalkan tuh pesta adat, ke gereja dulu. Itu Anda mengutamakan adat itu. Nyambung gak sih? Ya nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud. Karena kita mengutamakan yang lain, akibatnya kita tolak Yesus. Tolong tampilkan Amsal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. Sama-sama kita baca ibu-ibu. 1, 2, iya.
Alkitab kita secara etika praktis dibagi banyak bagian. Tergantung dari aspek mana Anda mau lihat. Tapi secara etika praktis sesungguhnya Alkitab kita dibagi 2 bagian. Ulangi, dibagi berapa bagian? Apa itu? Bukan. Catat baik-baik, jangan lupa seumur hidup. Apa itu? Perintah dan janji. Ulangi apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana lebih berbobot? Perintah. Kenapa? Perintah itu pengakibat. Janji itu akibat. Orang taat tidak pernah mengejar janji Tuhan. Orang taat dikejar janji Tuhan. Ini penting sekali. Maka yang kita pegang perintah, bukan janji. Tapi saya sedih, ada orang berkhotbah, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Ini kan kesurupan. Saya klaim janji Tuhan, kapan kau bayar premi? Kenapa bisa mengklaim? Jangan gitu dong, itu kekejian. Tapi karena jemaat gak ngerti, karena pendetanya ngomong, saya klaim janji Tuhan. Jemaat ikut-ikutan, amin, amin, kita klaim, kita klaim. Itu kesurupan berjamaah. Ayolah. Halo, Anda lupa janji Tuhan gak ada masalah. Anda lupa perintah Tuhan selesai. Jawab, Tuhan pernah gak ingkar janji? Tuhan pernah gak bohong-bohongan janjinya? Tuhan pernah gak terlambat janjinya? Berarti ada gak masalah dengan janji Tuhan? Gak ada. Yang masalah ada pada kita. Kita pernah gak lupa baca Alkitab? Tuhan, orang ini kasihanilah Tuhan. Perintah Tuhan baca Alkitab tiap hari. Anda sedang menghina Tuhan kalau nggak ada gairah disiplin baca Alkitab. Yang kayak gini harus dikhotbahkan di gereja daripada sakit sembuh. Tuh ngelawan muka Anda, susah memang. Malanglah nasibmu kalau Anda percaya kepada Yesus nggak ada gairah disiplin baca Alkitab. Malang aja. Tapi kalau Anda orang percaya nggak malang nasibmu kalau engkau sakit kanker, nggak malang. Ini penting sekali. Khotbahkanlah kebenaran yang sejati. Ini akhir zaman. Orang gak percaya kanker malang. Kenapa malang? Kalau dia mati pasti ke neraka. Kalau orang benar sakit kanker gak malang. Kalau dia mati makin cepat ke surga. Udah selesai. Oh Yerusalem, lanjut. Kota mulia, lanjut. Hatiku rindu. Apa kata malaikat? Bohong, rindu, kayak rindu loh. Begitu mau mati ketakutan. Saya ajarin Anda ibu-ibu, kalau Anda sakit parah bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini momentum aku meninggal, tolonglah on time, jangan delay lagi lah Tuhan. Gitu. 2 tahun yang lalu saya kritis. Mau dilarikan ke Singapura. Saya bilang sama istri saya, Mama tunggu. Dok, tunggu dok. Dok, kenapa Anda? Saya berdoa, kita berdoa. Tuhan, kalau ini momentum kau panggil aku, tolonglah. Dalam nama Yesus, on time lah Tuhan. Jangan delay lagi lah. Tuhan yang bilang delay. Jadi ketemu kita, males sebenarnya saya. Jujur saya males. Kalau saya ke surga ketemu siapa? Musa, Nuh, Daniel, Daud, Ribka, Esther, Maria. Daripada ketemu kalian, saya lebih suka ketemu mereka. Jujur aja lah. Ketawanya gimana sih kalian ini? Terlebih lagi ketemu Tuhan Yesus. Jangan pura-pura gak dengar khotbah inilah. Lain kali kalau sakit parah bilang apa? Tuhan kalau ini momentum kau panggil aku, tolonglah on time. Supaya konsisten kita, kalau naik pesawat delay kita kesel, apalagi ke surga, lebih bagus ke surga. Jangan delay lagi lah Tuhan. Tetapi karena Tuhan yang mempunyai hidup kita. Kalau Tuhan bilang delay, ya terpaksalah maulah. Hanya itu aja. Doakan ya, supaya saya on time masuk surga. Udah gitu aja lah. Hidup untuk Kristus, mati adalah, bohong lagi loh. Kok keuntungan takut? Ada apa Kristen ini? Jangan tolak firman Tuhan, jangan tolak perintah Tuhan. Anda menolak perintah Tuhan sama dengan menolak Yesus. Catat baik-baik.
ketaatan pada perintah Tuhan itu satu-satunya statement hidup yang berbobot. Anda mengaku Yesus Tuhan, titik. Khotbah belum tentu berbobot mengaku Yesus Tuhan. Penyembahan-penyembahan belum tentu berbobot mengaku Yesus Tuhan. Hanya ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot. Anda mengaku Yesus Tuhan. Catat baik-baik. Jangan pura-pura gak dengar khotbah. Hanya ketaatan. Kenapa bagaimanapun kelakuan istri saya tetap mengasihi dia karena saya mengakui engkau Tuhan. Di mana kau mengakui aku Tuhan? Kau bilang sama saya Tuhan, hai istri tunduk pada suami, aku taati Tuhan karena kau Tuhanku. Suami tunduk pada istri tunduk pada suami, nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Loh, kalau suamiku kasar Pak Ridwan, itu kalimat bodoh. Di mana bodohnya? Berarti kau taat melakukan firman Tuhan tergantung kelakuan suamimu. Kalau dia kasar aku gak mau tunduk. Kalau dia baik baru aku tunduk. Berarti penentunya suamimu. Di mana Tuhanmu? Siapa penentu engkau? Berarti suamimu Tuhanmu karena dia penentu. Kenapa kita mengasihi musuh kita? Orang yang nyakiti kita gak bisa menentukan kita. Harus Tuhan. Kenapa kita tak sampai mati? Karena statement hidup kita berbobot kau Tuhanku. Ayo dong. Semua penyembahan, semua khotbah tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan. Kalau enggak ditaati firman Tuhan. Ini penting. Maka dengar dong baik-baik. Ketaatan itu sendirilah penyembahan. Catat dong baik-baik. Penyembahan dari kata dasar apa? Sembah. Sembah itu menerima atau memberi. Mempersembahkan. Ketika kita taat, kita sedang mempersembahkan hidup kita. Tanpa ketaatan, semua penyembahan bobotnya hanya entertain. Ayo dong. Kenapa mobilku dipepet orang? Saya gak mau memepet balik. Karena saya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu tidak terbatas ruang dan waktu. Harus taat pada firman Tuhan. Itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatas ruang dan waktu. Jangan tolak perintah Tuhan. Ulangi. Kalau Anda menolak perintah Tuhan, Anda menolak Yesus. Berikan dirimu diproses. Termasuk tunduk pada suami. Berdoalah ibu-ibu bila perlu sampai nangis-nangis. Tuhan, sebelum suamiku meninggal. Apalagi sebelum aku meninggal. Dapatkanlah aku tunduk pada suami. Anda sedang menyenangkan hati Tuhan. Percayalah. Kedua, ayat 22. Tampilkan Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Ini kalau kalimat ini Anda baca saat itu gak lazim. Tahu gak Anda? Petrus dan kawan-kawan sampai pasal ini belum mendekati Yesus sebagai Tuhan. Catat dong baik-baik. Bagian ini baru pelajaran, tampilkan operator Matius 16 ayat 15. Matius 16 ayat 15. Lihat bagian dari pasal tadi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Hei Petrus dan kawan-kawan. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Baru ayat 16 Petrus mengakui apa ayat 16-nya operator? Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Baru ini bagian dari pembelajaran dari ibu tadi. Ayo dong kita urutin. Nah lihat kembali kita Matius 15 ayat 22. Ini luar biasa kalau dalam belajar firman Tuhan dengan benar. Kasihanilah aku ya Tuhan. Kata Tuhan bisa kata penghormatan. Tapi kata Tuhan jadi benar karena ditambah dengan anak Daud. Kalau Petrus bilang, Yesus itu guru kami, anak Ucup. Bukan anak Daud, anak Yusuf. Perempuan ini melihat Yesus sebagaimana Tuhan mengendaki dia melihat Yesus. Itu yang keren.
Mayoritas orang melihat Tuhan tidak sebagai Tuhan. Walaupun doanya nyanyiannya mengatakan Tuhan. Ayo dong. Tuhan itu pernah gak meninggalkan kita? Kemana kita pergi ada gak dia? Apa konsekuensinya? Tenang hidup Anda. Hanya dekat Allahku, lanjut, rasa tenang. Itu lagu kurang cocok dinyanyikan di gereja. Cocok sekali ketika suamimu marah-marah. Ngomong sama Tuhan, kau ada di sampingku Tuhan. Aku tenang. Itu berarti engkau mengakui Yesus Tuhan. Kalau Anda nyanyi bagus, khotbah bagus. Suami Anda bilang, aku nyesel kan sama lo. Anda balas, kunyuk gue juga nyesel kan sama lo. Memang gak kenal Tuhan. Ayo dong. Kayaknya ada yang seneng banget nih. Ayo dong. Ya Tuhan. Terus Anda nyanyi. Kaulah Tuhanku. Kalau saya Tuhan, saya bilang petir sambar nih orang biar gosong. Tuhan apa? Gak tenang kau ketika kau suamimu marah-marah. Atau ketika Anda yang penakut, lihat saya penakut. Ketika engkau sendirian lewat kamar mayat, tenang gak Anda? Kalau enggak gak usah bicara Yesus Tuhan lah. Orang penakut itu menghina Tuhan, itu gak ada apa-apanya. Jangan bilang Allah dahsyat. Lewat kamar mayat berarti statement hidup Anda berkata, mayat lebih hebat daripada kau Tuhan, makanya aku takut. Makanya orang penakut, kloter pertama masuk neraka. Catat dong baik-baik. Wahyu 21 ayat 8. Penakut lebih jahat daripada pembunuh. Catat dong baik-baik. Pembunuh itu kloter keempat. Makanya lihatlah kejahatan menurut Yesus jahat. Pak Rituan, suamiku nyeleweng. Kau nyeleweng enggak? Enggak. Tapi penakut enggak? Penakut banget. Ya udah, sama-sama ke neraka kalian berdua nanti. Kan gitu. Nyambung enggak sih? Khotbah yang buat nyambung. Dia melihat Yesus Tuhan. Dia mendengar kabar Tuhan ini baik, lemah lembut, tidak menolak suku lain. Orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi, jijik lihat orang Kanaan. Tapi Yesus tidak. Maka dia dekati, Tuhan kasihanlah aku ya Tuhan anak Daud. Karena apa? Anakku perempuan, lanjut. Dan kalau sangat menderita, berarti harus segera ditolong atau tidak? Tapi kenyataan, enggak. Karena apa? Ada proses yang mulia yang Tuhan kendaki kepada perempuan ini. Lihat kalimat berikutnya, kata penghubung apa? Kata penghubung tetapi. Tahu artinya tetapi? Membuat kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya berlawanan. Dan kalimat pertama jadi batal. Itu tetapi. Saya ulangi. Kalau ada kalimat, Bapak itu ganteng loh, positif atau negatif? Tetapi berikutnya apa? Pasti negatif, membuat gantengnya batal. Bapak itu ganteng loh, tetapi melambai. Aduh, horor langsung, horor. Ibu itu cantik loh, tetapi tetap gak mau mengampuni iparnya. Udah selesai. Tetapi. Artinya apa? Seharusnya ibu itu segera ditolong. Orang sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali gak menjawabnya. Wow. Kata sama sekali berarti Yesus mendengar. Tapi gak menjawab. Maka wajar ibu ini teriak lagi. Teriak lagi. Teriak lagi. Apa yang terjadi? Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya apa? Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan... Kalau berteriak-teriak berarti sering gak? Diusir. Suruh dia pergi. Jawab dong ibu-ibu. Kalau Anda punya anak atau cucu sakit parah. Anda datang ke saya misalnya. Pak Rituan tolong dong. Anakku sakit, saya buang muka. Pak Rituan, saya buang muka. Pak Rituan, datang asisten saya. Ngapain? Pergi. Jujur, kalau anak lagi sakit parah, cucu sakit parah, diusir, tersinggung gak? Inilah pelajaran yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Apa arti percaya sebenarnya? Hai ibu besar imanmu, di sini dia. Tahu gak Anda tersinggung artinya? Gelas kosong mau diisi air, ada anak lari, nyinggung, jatuh, tetap diisi gak?
Tahu nggak artinya? Orang gampang tersinggung adalah orang yang punya statement hidup menolak berkat. Catat dong bebek. Janganlah gampang tersinggung. Kenapa kita gampang tersinggung? Karena kita hina diri kita. Kenapa kita hina diri kita? Karena yang salah masih kita anggap berbobot. Maafkan saya buat ekstrim. Saya buat ekstrim. Kalau ada orang ngomong sama Anda, monyet lo, tersinggung gak? Kalau Anda tersinggung, Anda membuat kalimat dia berbobot. Jujur, kata orang monyet lo itu ngomongan salah atau benar? Salah. Kalau yang salah masih mempengaruhi pola pikir kita, dengar baik-baik. Yang benar sulit sekali mengubah pola pikir Anda. Karena masih Anda hormati yang salah. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Kenapa kita memberkati orang yang mengutuki kita? Karena orang ngomong jelek itu gak berbobot. Kenapa gak belajar? Kalau orang bilang, kalau ipar Anda bilang, monyet lo, tatap dia. Orang lo, keren. Keren sekali. Dia salah, aku tetap benar. Monyet, orang, keren sekali. Cuman ketawa Anda ada unsur penolakan. Kalau ipar Anda bilang monyet, lu monyet buduk. Bila perlu yang lebih berat lagi. Memang susah. Terus bisa penyembahan. Ya Tuhan, ada apa Kristen ini? Sinetron semua Kristen ini rata-rata. Makanya bersyukurlah Anda tadi diajak teman Anda datang walaupun niat gak datang. Supaya dengar khotbah ini. Katakan amin. Iyalah. Jangan pernah berpikir kenapa temanku gak datang. Ini cocok sekali sama dia. Enggak, ini cocok sama Anda. Bukan sama yang gak datang. Ngeles aja lu. Ayo dong. Maafkan saya. Kalau orang bilang monyet lo, tambah gak bulu kita? Kan gak ngaruh. Tambah gak ekor? Gak nambah, gak ngaruh. Kenapa Anda anggap berpengaruh? Karena Anda hina. Anda anggap omongan salah masih berbobot mempengaruhi Anda. Hina banget Anda itu. Kalau istri saya ngomong, tahu gak Pak? Aku nyeselkan Papa. Ma, sampai kapanpun aku gak nyeselkan sama kau. Papa itu jelek, Mama cantik. Biarkan dia solo karir. Gak usah duet. Di situ bukan di khotbah rohani, di kelakuan. Siuman lah Anda. Kalau Anda terlalu suka sakit sembuh, kapan berubah kelakuan Anda? Ini penting sekali. Lihat, diusir. Malah ayat 34. Ayat 24. Sama-sama baca ayat 24. 1, 2, iya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Tahu gak kalimat apa ini? Kalimat diskriminasi. Artinya apa? Sorry ya, saya bukan untuk orang Kanaan. Saya untuk orang Israel yang terhilang. Diskriminasi. Ibu ini gak gampang tersinggung. Ibu ini gak sakit hati. Kalau saya bilang, sorry Bu ya, saya bukan untuk orang Tionghoa, saya untuk orang Batak. Hebat banget tuh pendeta. Diskriminasi. Lihat ayat selanjutnya. Lihat dong. Tetapi apa artinya? Kalau sakit parah, Tuhan gak menjawab, murid mengusir dan diadakan diskriminasi. Paling cocok apa? Sombong sekali Anda, terus pergi kan? Tetapi yang terjadi beda, berlawanan. Tetapi perempuan itu mendekat dan proskuneo. Apa arti menyembah? Meletakkan mukanya ke tanah di ujung jari kaki Yesus. Jawab, Yesus saat itu menampakkan sebagai Tuhan yang bercahaya-cahaya, yang ada lingkaran di kepalanya, atau pemuda sederhana yang kakinya nginjak tanah. Hebat sekali. Jujur, saya mujizat yang indah bagi saya gak lahir zaman Yesus lahir. Kalau saya lahir zaman Yesus lahir, saya sulit sekali percaya dia Tuhan. Apalagi satu sekolah saya di Manggarai. Sulit sekali. Halo? Petrus dan kawan, kalau saya buat film tentang ini, Petrus dan kawan bingung. Kenapa dia menyembah guru kami? Perempuan Kanaan. Meletakkan mukanya ke tanah dan konsisten berkata apa?
Tuhan luar biasa. Mau nggak Anda konsisten mengaku Yesus, percaya, taat melakukan firman Tuhan, termasuk tunduk pada suami, sekalipun suamimu nggak berubah. Yang itu yang keren, itu yang harus khotbahkan di gereja. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, kambing domba dalam kandang, tetapi aku tetap bersorak-sorai. Tadi nyanyian terakhir apa tadi tentang itu juga bagus tuh. Yaitu percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Siapa gerangan ada padaku di bumi selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di surga. Keren banget tuh. Jadi gak terganggu kita dengan yang lain-lain. Di situ kita berkata, kaulah segak, di situ berbobot. Kalau masih ngelawan suami, gampang sakit hati, nyanyi kaulah segalanya itu menyakiti telinga Tuhan. Karena ada bau penipuan di situ. Ada pendeta punya istri simpanan di Makassar. Ketahuan. Kita bimbing. Saya tanya sama dia, jujurlah kamu. Kamu ketika naik pesawat ke Makassar, kau berdoa gak? Berdoa Pak Ridwan. Ngeri gak? Apa doamu? Tuhan Immanuel sertai aku. Kenapa gak kau lanjutin? Sertai aku ketemu kuntilanak. Kenapa gak? Ini mengerikan sekali Pak, ibu-ibu. Janganlah menyembah Tuhan, mengakui Tuhan, tapi masih suka kejahatan. Ini penting. Maka perempuan ini tunduk menyembah dan konsisten mengatakan Yesus Tuhan. Apa respon Tuhan Yesus? Ayat 26. Tetapi lebih menyakitkan lagi. Apa itu? Tetapi Yesus menjawab, enggak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Siapa roti? Yesus, lambang roti kehidupan. Yang disediakan bagi anak-anak. Siapa anak-anak? Orang Yahudi. Melemparkan kepada anjing. Siapa anjing? Perempuan ini. Tuhan sabar sih sabar, tapi jangan bawa ke kebun binatang dong. Wow. Pertama kali saya pelajari kebenaran dengan teliti, nangis saya. Saya bilang saya gak layak jadi hamba Tuhan. Aku gampang tersinggung. Hamba Tuhan itu bukan dari gelar-gelar teologianya, bukan dari khotbahnya. Dari pelaku firman Tuhan yang paling menyakitkan pun dapatkan aku tetap taat ya Tuhan. Dalam banyak hal, saya suka orang gak kenal saya pendeta. Saya pernah memberkati jemaat di Grand Hyatt. Jam 5 sore pemberkatan, jam 7 malam resepsi. Jam 3 karena saya dikasih kamar di situ nginap. Saya keluar jam 3, saya lihat ruangan tempat ibadah. Dengan pakai t-shirt saya lihat alat musik sudah rapi. Kursi masih numpuk di luar belum diangkat. Mimbarnya sudah ada, cuman kainnya waktu itu pakai paku payung tempel, agak miring kainnya. Saya copotin paku payungnya, saya rapikan. Begitu saya mundur, saya lihat simetris enggak. Tiba-tiba ada orang teriak dari belakang saya. Hei. Saya, ya sini. Iya kenapa Pak? Tahu nggak ada acara apa di sini? Ibadah pemberkatan. Itu kursi masih di luar masih kosong. Angkat. Saya angkat. Saya bilang sama Tuhan, baik sekali Tuhan kau kirimkan orang begini. Supaya dipraktekkan rohaninya. Zona nyaman mengerikan bagi Kristen. Saya angkat, walaupun mereka berdua tetap kaca pinggang di depan. Setelah apa? Udah kalau selesai silakan kerja yang lain. Iya Pak. Jangan lagi berdoa kesembuhan. Doakanlah Tuhan. Kirimkanlah orang menganggap aku babu Tuhan. Tetap gak aku sabar. Tuh ngelawan muka kalian. Susah. Ketawanya ada unsur kepedihan. Saya pernah menyuci mobil depan rumah saya. Saya pakai kaos oblong, agak bolong-bolong supaya AC, angin cepat adem. Lagi saya lap begini, datang ibu-ibu dengan mobil bagus. Dia turunkan kaca, mas. Saya, ya cepat, tolong panggil panitia Ridwan. Oh ya, saya masuk. Saya ganti baju saya,
Kayaknya ada masalah dengan Anda ini. Sama saya nggak ada masalah. Halo. Jangan lihat hamba Tuhan di khotbahnya. Lihat hamba Tuhan ketika mengalami ketidakadilan, mengalami kesulitan. Kapan-kapan kalian panggil saya mas-mas juga nggak apa-apa lah. Mas-mas bisa nggak cuci mobil saya? Saya cuci mobil Anda. Karena dari dulu kami sekolah teologi, kami ditempatkan di pedalaman-pedalaman. Tahu nggak Anda apa yang kami lakukan? Sebelum tuan rumah bangun, kami sudah bangun. Dan kami cuci apa pertama? WC-nya pertama kami cuci. Kami cuci. Mereka bilang, loh Pak Pendeta, kenapa? Ya enggak apa-apa dong. Jangan bicara bersihkan hati, WC aja kita nggak bisa bersihkan. Hamba Tuhan itu bukan di mobil mewah. Di kerendahan hati. Mental melayani bukan dilayani. Kapan kalian undang saya ke rumah Anda? Saya cuci WC Anda. Ayolah. Oh. Cocok. Udah memang dalam hatinya dia itu. Cocok. Kasih alamat. Biasanya lebaran pembantu gajinya agak naik ya. Tapi nggak apa-apa kalau direalisasikan nggak apa-apa. Dengan senang hati. Ayolah. 5 kami pendeta diundang KKR di Manado. Ada pendeta bilang, Pak Ridwan mereka nggak kenal kita ya? Loh kenapa? Kan mereka kenal kita makanya diundang. Loh kita ini hamba Tuhan kelas atas. Ya Tuhan kaget saya. Mana ada hamba Tuhan kelas atas? Saya kelas keset. Tahu nggak keset? Fungsinya apa? Terus apa tulisannya? Welcome. Udah gitu aja. Loh Pak Ridwan, saya naik pesawat Lion. Bapak Ridwan apa? Saya bukan Lion. Oh itu kan beda kan? Loh Bapak apa? Saya Lion. Kenapa yang begini-gini? Kenapa begini di masa lain? Aduh ketawanya seru banget. Saya ngomong jujur kok kalian ketawain. Lion lebih mahal daripada Lion. Mana lebih mahal? Kopi hitam atau black coffee? Black coffee lebih mahal. Kopi susu atau cappuccino? Kalau udah bahasa Inggris tuh mahal tuh. Ayolah, ayo. Ibu-ibu, kalau Kristen itu yang benar, nggak bicara hak, hanya kewajiban, udah selesai. Tenanglah, kewajiban aja pikiran kita. Kasih air minum. Anjing ayat 27. Apa katanya? Anjing apa ayat 27? Kata perempuan itu apa? Kata Hush. Kata perempuan itu apa? Benar Tuhan. Wow. Dibilang anjing dia jawab apa? Benar. Waduh. Gimana saya nggak nangis dengan firman ini? Bukan di Lazarus bangkit mujizat utama dalam Alkitab. Yang begini-begini yang mujizat utama. Benar Tuhan. Entah kau bilang aku anjing atau kucing atau cecurut, terserah. Yang penting apa? Yang penting apa? Namun anjing itu makan remah-remah. Tahu arti remah-remah? Roti itu di atas meja. Ayat 21. Ditolak orang Yahudi jatuh remah-remah. Kau ditolak orang Yahudi, kau remah-remah. Ku tetap kunikmati Tuhan. Ini kan keren banget nih. Khotbah-khotbah begini yang harus diulang-ulang di sekolah teologi, di kalangan pendeta, di kalangan orang Kristen. Supaya taat sekalipun walaupun apapun yang terjadi. Dapatkan aku tetap berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun aku dihina bagaimanapun. Karena emas dibilang besi berkarat tetap emas. Karena emas dibilang gak laku tetap emas. Kalau kita orang benar dibilang anjing dibilang tetap orang benar. Ini penting. Karena nanti terakhir sekali Tuhan menampakkan diri bukan sebagai juru selamat. Sebagai hakim. Takutlah akan Tuhan. Maka penutup ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya apa? Enggak lulus audisi Anda. Hai ibu di sini,
kekaguman, maka disebut besar imanmu. Hai ibu, begitu. Kalau saya buat film, Anda merankan, hai ibu, nggak lulus. Nggak lulus. Gugur loh. Harus, hai, sambil geleng-geleng kepala. Mengajarkan kepada Petrus dan kawan, ini iman yang benar. Hai ibu. Itu kekaguman. Kalau saya buat drama musikal, pemeran Yesus nyanyi seriosa, hai ibu, begitu kagum sekali dia. Kekaguman dia dilanjutkan dengan penilaian, besar imanmu. Kalau enggak begini kelakuan Anda dan saya, mana pernah besar iman kita? Bukan disakit sembuh, apalagi saya beriman mobilku Innova jadi Alphard. Ke Gunung Kawi aja loh kalau begitu. Kenapa yang begini-begini iman? Iman itu bicara proses pengorbanan. Makanya Abraham disebut bapak beriman. Arti bapak biangnya karena tingkat kesulitan pengorbanan lebih mengerikan lagi. Abraham, ambil anakmu yang tunggal yakni Ishak yang kau kasih, sembeli dia bagiku. Itu mengerikan lagi. Tidak ada tingkat kesulitan dialamatkan kepada setiap orang percaya sesulit Abraham. Ada. Makanya dia bapak. Pulanglah dari tempat ini. Sekalipun walaupun bagaimana capeknya Anda, ngantuknya Anda, kurang sehatnya Anda, konflik bagaimana dalam rumah tangga. Biarlah kita tetap didapatkan Tuhan bangun pagi disiplin baca Alkitab. Taat. Bagaimanapun pendapatan Anda, tetaplah memberikan perpuluhan. Taat. Bagaimanapun kelakuan suami Anda, tetaplah tunduk pada suami. Tak. Sehingga Tuhan alamatkan bukan hanya pada perempuan kanan ini saja, tapi kepada Anda. Hai ibu, besar imanmu. Maka berikutnya gampang sekali kalimat terakhir apa? Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang kau kehendaki? Jadi, tapi syaratnya proses bonyok ayat 21 sampai 27. Supaya iman kita, iman yang benar menurut Yesus bukan menurut orang. Jangan nikmati kalau orang bilang, Bu saya lihat ibu ini luar biasa beriman. Jangan nikmati. Jangan-jangan Tuhan bilang, enggak kau enggak beriman. Kan repot. Karena orang menilai bisa salah. Kalau Tuhan menilai tidak bisa salah. Oleh karena itu sekali lagi, pulanglah dari tempat ini. Berikan dirimu diproses. Jangan lagi suka mujizat-mujizat seketika. Tapi proses yaitu disebut murid. Supaya kita tidak pernah menyerah untuk taat, bahkan taat sampai mati. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita ambil keputusan. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Jika ada dosa dan kejahatan kita ditegur oleh Tuhan. Jangan tunda-tunda, minta ampun, dan minta ampun. Jika ada di antara Anda masih dikuasai kekecewaan terhadap perkawinan Anda. Minta ampun, dan minta ampun. Siapa orang yang dikuasai kekecewaan terhadap perkawinan, itu menunjukkan Anda tidak mengenal Tuhan. Jika ada ketidaktaatan tunduk pada suami ditegur Anda, mintalah ampun. Termasuk gak taat baca Alkitab tiap hari. Tidak sukacita memberikan perpuluhan ke gereja. Mintalah ampun kepada Tuhan. Tuhan mau mengalamatkan kalimat ini kepada Anda ibu-ibu. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Itu gampang bagi Tuhan. Masalahnya, maukah kita diproses jadi wadah untuk siap menerima berkat-berkat Tuhan? Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan pernah ikut-ikutan. Dari hatimu yang paling dalam, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bapa kami di surga, kau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran firman ini menunjukkan betapa sabarnya Engkau kepada kami. Sehingga terus Kau kejar dengan kasih anugerah-Mu. Supaya kebenaran-kebenaran yang murni
mengoreksi hidup kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran, sehingga iman kami benar, iman menurut Yesus. Oleh karena itu Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur, secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau, kami mau menyembah Engkau, persis seperti yang Kau kehendaki. Tolonglah setiap kami memegang perintah Tuhan. Dalam pertolongan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, mampukanlah setiap kaum ibu di tempat ini tidak pernah menyerah untuk taat pada perintah Tuhan. Sehingga mereka mengerti, jikalau mereka mengasihi Engkau, mereka melakukan perintah-perintah-Mu, Yohanes 14 ayat 15. Dan apa yang gak pernah kami lihat dengan mata, gak pernah kami dengar dengan telinga, gak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu yang taat pada perintah Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan Tuhan, follow up Roh Kudus supaya kami semua mengimplementasikan kebenaran firman ini. Berkati Bapak Gembala kami, ibu, keluarga, semua tim pelayanan di gereja kami ini Tuhan. Ingatkan mereka, tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saya mohon izin saya lanjut ya. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati, amin saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih kembali kepada Pastor Ridwan Huta Barat untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Yang pertama, tanggal 23 Maret bisa ditampilkan. 23 Maret 2024 akan diadakan Christ Centered Family Seminar dengan tema 4M. Yaitu mertua, menantu, manis atau masam. Pukul 9 pagi dan akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang tertera di nomor ini. Atau ke Ibu Desi juga boleh ya, Bu Desi. Haleluya. Karena semua di sini taunya Bu Desi. Ya, yang kedua, Sunday service tanggal 24 Maret kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Julita Manik. Ibadah onsite pukul 10 pagi di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Ya. Next, untuk Women of Love minggu depan Bapak Ibu Saudara tanggal 26 Maret kita akan dilayani oleh Pastor Ilyana Widodo. Seperti luar biasa di tempat ini pukul 11 siang di Senayan City Residence lantai mezzanine. Dan untuk persembahan Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya setelah ibadah di kotak yang sudah disediakan di meja tengah Bapak Ibu Saudara. Baik, itu saja pengumumannya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ini respon kami Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari angkat dua tangan sekali lagi, katakan saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Saya persilakan Pastor Tim untuk berdoa. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu.
Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Seperti lagu ini berkata, satu hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Biar firman Tuhan yang kita dengar hari ini kita renungkan. Kita minta kemampuan dari Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat melakukan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan terimalah berkat, kasihkan berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita, memberi kekuatan pada kita mulai hari ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, semua yang dikasih Tuhan katakan amin. Satu lagi tadi sudah diumumkan, ibu-ibu kita undang untuk hari Sabtu ada seminar ya 4M tadi, yaitu mertua menantu manis atau masam. Seri yang pertama saya ikuti pada waktu itu di Wang Residen. Kami suami istri walaupun belum punya menantu, tapi kami sangat diberkati. Tapi saya percaya kita juga akan diberkati di seri kedua. Karena itu saya mengundang sekali lagi para wanita dan ajak suaminya untuk ikut dalam seminar ini. Pasti diberkati. Amin. Ya. Lakukan firman Tuhan yang hari ini. Saya walaupun bapak-bapak, tadi firmannya buat ibu-ibu tapi saya juga sangat diberkati. Tuhan menyertai kita semua.